Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Pada kesempatan ini saya Goswa Saryo, praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, akan sharing tentang bagaimana cara menyusun critical incident untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural agar dapat menunjukkan level kompetensi tertinggi yang benar-benar Anda miliki. Pada bagian ini akan dibahas contoh-contoh perintah atau pertanyaan critical incident untuk kompetensi kerjasama. Dan juga akan dibahas apa yang harus ditunjukkan untuk memperlihatkan level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5 untuk kompetensi kerjasama. Contoh perintah atau pertanyaan bertingkat kompetensi kerjasama level 1. Ceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah Anda alami di mana Anda berpartisipasi dalam suatu kelompok kerja. Apa yang harus ditunjukkan untuk level 1 kompetensi kerjasama? Tunjukkan saat Anda bekerja secara tim, bagaimana Anda dapat berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik dengan melakukan tugas bagiannya dan mendukung keputusan-keputusan tim. Anda juga dapat memperlihatkan bahwa Anda selalu mendengarkan dan menghargai masukan dari anggota tim lainnya dan juga memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim Anda. Dan Anda juga bisa tunjukkan bahwa Anda selalu menjalin interaksi sosial dengan anggota tim lainnya dalam penyelesaian tugas. Contoh perintah atau pertanyaan bertingkat kompetensi kerjasama level 2. Ceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah Anda alami di mana Anda menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Apa yang harus ditunjukkan untuk level 2 kompetensi kerjasama? Anda bisa menceritakan bagaimana Anda membantu orang lain atau anggota tim lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Anda juga dapat memperlihatkan bahwa Anda selalu berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim. Mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim kelompok kerja, serta bersedia untuk belajar dari anggota tim lain. Dan Anda juga dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Contoh perintah atau pertanyaan bertingkat kompetensi kerjasama level 3. Ceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah Anda alami, di mana Anda secara efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi Anda. Apa yang harus ditunjukkan untuk level 3 kompetensi kerjasama? Anda dapat menceritakan kekuatan atau kelemahan anggota tim Anda. Bagaimana membentuk tim Anda dengan tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan dalam tim Anda, dan mencari solusi yang optimal. Anda juga dapat memperlihatkan dalam setiap pengambilan keputusan Anda selalu mengupayakan dan mengutamakan berdasarkan usulan-usulan anggota tim atau kelompok. Dan juga bagaimana Anda bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan atau unit kerja Anda. Dan Anda juga dapat menceritakan bagaimana Anda membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok Anda. Contoh perintah atau pertanyaan bertingkat kompetensi kerjasama level 4. Ceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah Anda alami di mana Anda membangun komitmen tim sehingga tercipta sinergi. Apa yang harus ditunjukkan untuk level 4 kompetensi kerjasama? Anda bisa menunjukkan bahwa Anda telah membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang Anda pimpin. Anda juga bisa menunjukkan bagaimana dalam Anda memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit-unit kerja yang ada, sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Dan Anda juga dapat menceritakan bila Anda pernah mengembangkan sistem yang menghargai kerjasama antar unit, dan juga bagaimana dalam Anda memberikan dukungan atau semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
Contoh perintah atau pertanyaan bertingkat kompetensi kerjasama. Level 5. Ceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah Anda alami, di mana Anda menciptakan situasi kerjasama secara konsisten, baik di dalam maupun di luar instansi. Apa yang harus ditunjukkan untuk level 5 kompetensi kerjasama? Ceritakan apa yang sudah Anda ciptakan dalam organisasi Anda, sehingga terbangun hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma, etos, nilai-nilai kerja yang baik di dalam dan di luar organisasi. Dan juga meningkatkan produktivitas serta menjadi panutan dalam organisasi. Anda juga dapat memperlihatkan bahwa Anda secara konsisten menjaga sinergi agar pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi. Dapat juga Anda ceritakan bagaimana Anda dalam membangun konsensus untuk menggabungkan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa dan negara. Level kompetensi adalah seperti anak tangga, maka untuk perintah atau pertanyaan bertingkat, apabila Anda menunjukkan bukti atau eviden pada level tertentu dari kompetensi kerjasama, maka Anda juga harus bisa menunjukkan bukti atau eviden pada level di bawahnya. Untuk bentuk perintah atau pertanyaan bertingkat, apabila pada perintah atau pertanyaan untuk level berikutnya dari kompetensi kerjasama, di mana Anda belum pernah mengalami atau melakukan, maka Anda tidak perlu menjawab perintah pertanyaan tersebut. Anda cukup menuliskan, belum pernah mengalami atau melakukan. Berikut adalah contoh perintah atau pertanyaan terbuka kompetensi kerjasama. Ceritakan salah satu pengalaman Anda saat terlibat bekerja bersama orang lain atau pihak lain dalam sebuah tim. Apa yang harus ditunjukkan untuk kompetensi kerjasama? Untuk bentuk perintah atau pertanyaan terbuka, Anda bisa memilih salah satu kejadian atau peristiwa yang menunjukkan level tertinggi dari kompetensi kerjasama yang benar-benar pernah Anda alami atau lakukan. Anda dapat melanjutkan ke video berikutnya yang akan membahas tentang critical incident untuk kompetensi komunikasi. Demikian sharing dari saya tentang cara menyusun critical incident untuk kompetensi kerjasama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.